Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang praktisnya bagaimana? Ini menarik. Ini bagi banyak orang titik lemahnya etika masa depan. Jonas sendiri juga menyerahkan pada kita pada akhirnya. Bagaimana seandainya manusia hari ini tidak ada yang mau tanggung jawab? Kalau semua orang tidak ada yang mau berkorban untuk masa depan, apakah kita masih tetap mau demokrasi? Kalau demokrasi itu kan ya memang haknya mereka, Pak, tidak mau tanggung jawab. Memang orangnya memang belum ada di masa depan. Nah, akhirnya kata Jonas apa? Kalau begitu mungkin perlu satu benevolent dictatorship. Benevolent dictatorship itu diktator yang baik hati tapi. Diktator yang baik. Diktator itu kan memaksa, tapi ini baik dia. Dipaksa ke arah kebaikan. Jadi ada kata Jonas, kalau bisa di masyarakat, kalau sulit orangnya tidak sadar semua, Pak, sekedar buang sampah sembarangan saja, strategi apapun tidak mempan, Pak. Barang siapa buang sampah, denda 50 juta, ya tetap dibuang sampah sembarangan. Barang siapa buang sampah begini, taruhannya nyawa, saya baca di mana itu, ya tetap buang sampah sembarangan. Sulit, Pak, ini menghadapinya. Ya sudah, kata Jonas, kalau di masyarakat ada satu elit khusus yang tugasnya memaksa. Jadi memaksa orang dengan aspek kelestarian ini. Jadi mungkin karena memaksa itu berarti ada hukumnya, tapi ada istilah diktatorshipnya. Diktatorship itu dia punya kuasa. Mungkin menghukum di tempat atau apa, kan istilahnya diktatorship. Jadi memaksa tapi untuk kebaikan. Nah, ini nanti ada yang mengkritik Jonas di sini. Jadi karena manusia hari ini itu kan senangnya dengan demokrasi. Haknya manusia dong. Kalau memang milikku mau apa? Kayak tadi loh. Ini tanah-tanahku, tak bangun apa kan suka-suka aku. Tak bikin apa suka-suka aku. Wong ini uang-uangku. Itu kan gayanya demokrasi. Maka kata Jonas, kalau memang sulit bikin saja pasukan khusus, pasukan elit untuk benevolent dictatorship. Yang bisa memaksa kita melakukan kebaikan. Wong manusia itu kadang-kadang memang harus dipaksa. Kalau disuruh sadar sendiri, saya tunggu dia sadar, Pak, lama. Tidak sadar-sadar, kadang-kadang sudah mengalami macam-macam, ya tetap tidak sadar. Ya pernah sadar sebentar tapi lupa lagi. Kalau sudah kena kepentingan, kena uang, kena itu biasanya lupa lagi sudah. Maka boleh ada benevolent dictatorship, kata Jonas. Meskipun nanti banyak yang mengkritik. Dan Jonas sendiri bilang, bagaimana mekanismenya, sejauh mana kekuasaannya, ya silahkan dirumuskan sendiri-sendiri. Saya tidak tahu, ya sesuai lokal tempatnya masing-masing. Tapi yang penting pesannya Jonas jelas, bahwa ini penting loh. Mungkin kelihatannya idealis, tapi kalau kita tidak peduli ini, ya nanti memang apokaliptik, situasi kiamat yang akan kita hadapi, ya situasi yang kita ciptakan sendiri, kelakuan kita sendiri. Jadi termasuk efek-efek teknologi tadi. Ya kalau ada perilaku teknologi, efek dari teknologi yang merusak hidup manusia, termasuk merusak generasi yang akan datang, ya kita harus berani memaksa agar tidak ke sana. Makanya kalian jangan protes kalau situs-situs kesayanganmu diblokiri oleh Menkominfo. Sendak apa-apa lah, itu mungkin pertimbangan masa depan. Jadi ikuti rumusnya Jonas ini. Terpanggillah untuk ikut bertanggung jawab. Karena ini hubungannya dengan generasi.
Baik, terakhir ini ada quote dari Jonas. Kata dia, bagi kita semua, pengetahuan bahwa kita hari ini ada, tetapi singkat saja, dalam batas waktu yang tidak bisa kita nego sesuai keinginan kita. Mungkin kesadaran ini penting, pengetahuan ini penting sebagai masukan untuk menghitung hari-hari kita dan membuatnya berarti. Mari kita ketahui, mari kita sadari, sekarang kita ada, besok kita tidak ada. Waktu kita terbatas. Eksistensi kita nanti dilanjutkan oleh generasi setelah kita. Maka kesadaran ini ayo dijadikan titik pijak untuk menghitung apa yang bisa kita lakukan. Apa yang berarti dan bermakna yang bisa kita jalankan. Tidak usah merasa masih muda. Oh, saya masih muda, Pak. Ya, itu kan pikiran kayak gitu kan orang-orang tua. Waktu kita terbatas. Waktu saya masih panjang kok, Pak. Tidak ada jaminan. Banyak yang lebih muda itu yang berangkat duluan. Coba kamu hitung, ayo yang kemarin di Stadion Kanjuruhan itu. Anak-anak muda semua. Jadi jangan merasa lebih muda berangkatnya nanti-nanti. Saya sudah lebih tua. Kalian yang masih muda tidak jaminan juga. Maka tidak usah mikir itu, sadari saja waktu kita terbatas. Tidak panjang. Kalau kita tidak segera melakukan perbaikan, ya generasi yang tadi kita keluhkan dengan berbagai problem, tidak akan bisa terkoreksi jadi lebih baik. Jadi ini PR kita semua, mumpung kita pas lagi sadar. Mungkin ya pas lagi di ruangan ini, nanti keluar tidak sadar lagi. Tapi saya wanti-wantikan itu. Makanya istilahnya Jonas, etika masa depan. Sistem moral yang mempertimbangkan masa depan. Tidak moralitas yang egois, yang mikir aku saja, diriku saja sekarang. Gimana caranya aku dekat sama Allah, gimana caranya jadi orang soleh, gimana caranya sampai aku bisa mencintai Allah, bersatu dengan Allah. Oke, alhamdulillah itu bagus. Tapi jangan lupa anak cucu kita. Jangan tidak peduli sama mereka, karena mereka pun hakikatnya titipan Allah yang diamanatkan pada kita, bagian dari tanggung jawab kekhalifahan kita. Baik, saya kira itu ya untuk malam hari ini, pesan masa depan dari Han Jonas. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.